Halo masyarakat Kota Metro, tahu nggak sih Kota Metro saat ini masuk ke wilayah endemis DBD? Kok bisa ya? Kita cari tahu bareng yuk. DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Biasanya DBD rawan terjadi saat masa peralihan, seperti saat memasuki musim hujan. Gejala yang akan muncul ditandai dengan demam mendadak, sakit kepala, nyeri pada belakang bola mata, mual, manifestasi perdarahan, serta adanya ruam kemerahan di bagian permukaan tubuh. Pada umumnya, penderita DBD akan mengalami fase demam selama 2-7 hari. Pada fase pertama, penderita akan merasakan demam yang cukup tinggi mencapai 40 derajat Celcius. Pada fase kedua, penderita akan mengalami fase kritis pada hari keempat sampai kelima. Pada fase ini, penderita akan mengalami turunnya demam hingga 37 derajat Celcius dan penderita juga akan merasa dapat melakukan aktivitas kembali. Pada fase inilah, jika penderita tidak mendapatkan pengobatan yang adekuat, maka akan berakibat fatal karena pada fase ini akan terjadi penurunan trombosit secara drastis akibat pemecahan pembuluh darah. Selanjutnya, pada fase ketiga terjadi pada hari ke-6 sampai ke-7 dan dinamakan fase pemulihan. Penderita akan merasakan demam kembali, tetapi di fase inilah trombosit akan perlahan naik dan kembali normal. DBD akan menimbulkan berbagai dampak baik sosial maupun ekonomi. Dampak sosial yang akan ditimbulkan diantaranya adalah munculnya kepanikan dalam keluarga, kematian, dan berkurangnya usia harapan hidup dalam keluarga maupun masyarakat. Dampak selanjutnya adalah dampak ekonomi. Dampak ekonomi yang akan ditimbulkan diantaranya adalah kemungkinan mendapatkan biaya pengobatan yang cukup mahal. Secara tidak langsung, DBD juga akan menyebabkan kehilangan waktu bekerja dan biaya-biaya lain seperti akomodasi selama masa perawatan. Maka dari itu, pencegahan DBD perlu dilakukan. Untuk mencegah DBD, kita dapat melakukan 3M+. Rajin membersihkan rumah dan lingkungan, tidur menggunakan kelambu, menyalakan obat nyamuk, memperbanyak konsumsi vitamin C, dan memperoleh vaksinasi. Untuk mencegah DBD, pemerintah juga mencanangkan program gerakan Satu Rumah, Satu Jumantik. Gerakan ini dinilai efektif karena melibatkan orang di rumah tersebut. Satu orang di rumah tersebut diharapkan mampu menjadi agent of change sehingga dapat menekan angka kasus DBD di lingkungan. Adapun tugas dari Jumantik diantaranya adalah memantau jentik nyamuk yang ada di sekeliling tempat tinggal, melakukan 3M+ dan pemberantasan sarang nyamuk, bertindak sebagai agent of change dalam hal perilaku hidup bersih dan sehat. Nantinya kegiatan tersebut akan dikoordinir dan dipantau oleh Jumantik Lingkungan untuk dilaporkan ke puskesmas dan dinas kesehatan setempat. Dengan menjadi Jumantik rumah tangga, kita menjaga keluarga kita.